Angin berputar, api menyala, tanah bergetar, dan air beriak. Semuanya merespon keberadaannya. Jaka membuka matanya yang kini bersinar emas kemerahan. Nioting sunajiku, aji mandunggaling jagat. Seketika, elemen-elemen di sekitarnya menyatu dengan tubuhnya, membuat Jaka bukan lagi hanya pengendali api, tetapi juga master elemen semesta yang sejati. Jaka mengangkat tangannya, dan badai api bercampur angin membentuk di sekelilingnya, menciptakan pusaran energi yang setara dengan samudera langit milik Sagara. Sagara tersentak. Apa ini? Pertarungan kembali dimulai. Jaka menyerang lebih cepat dari sebelumnya. Tinjunya mengayun, dan setiap pukulan melepaskan gelombang panas yang bercampur dengan angin, menguapkan serangan air dari Sagara. Bayu Sagara mencoba melencarkan ombak langit, tetapi Jaka memisahkannya dengan satu tebasan tangan, menciptakan celah di antara air tersebut. Tidak, ini tidak mungkin. Di udara, api dan badai saling bertabrakan. Langit bergemuruh, menciptakan ledakan dahsyat yang menerangi kegelapan malam. Kini, pertarungan benar-benar seimbang, dan babak berikutnya baru saja dimulai. Langit menggelegar, tanah berguncang. Satu hantaman Jaka dan Sagara menciptakan gelombang kejut yang membelah tanah di bawah mereka. Api dan air saling bertabrakan, menciptakan kabut panas yang membakar udara. Angin berputar liar, hujan deras turun dengan ganas. Jaka dan Bayu Sagara berdiri berhadapan, nafas mereka berat, mata mereka bersinar penuh dengan tekad. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang sepertinya. Maka sudah saatnya kita tidak bertarung sendirian. Dari balik bayangan dan pusaran api, 5 sosok muncul di belakang Jaka. Uta, sang naga hitam; Yada, pendekar Jawa bertubuh baja; Subali, petarung brutal; dan Siri dan Suru, 2 wanita iblis, tubuh mereka yang tersubulung kabut hitam dan penuh misteri. Jaka melangkah ke depan, menatap Sagara dengan tajam. Bagaimana, Bayu Sagara? Kau juga punya pengawal, bukan? Jika tidak, maka kau akan kalah lebih cepat. Sagara hanya tersenyum tipis. Tentu saja. Dari air dan badai yang berputar, 2 sosok raksasa muncul di belakangnya. Barunga Rangga, jin laut yang berwarna biru kehijauan, tubuhnya seperti samudra hidup, beriak dan bergulung. Maruta Bayu, jin angin, sosok setengah transparan dengan gerakan yang begitu cepat, yang mustahil untuk disentuh. Bayu Sagara mengangkat tangannya. Ini, kita akan bertarung bukan hanya sebagai individu. Jaka mengepalkan tinjunya, api menyala di sekelilingnya. Tapi sebagai pasukan. Dalam sekejap, perang langsung pecah di tengah badai. Uta melesat ke depan, mengeluarkan raungan ganas. Nafasnya menyemburkan api hitam. Baruna Rangga mengangkat tangannya, dan gelombang besar naik dari tanah, menabrak Uta dengan kekuatan yang dahsyat. Uta terhempas ke belakang, namun tubuhnya hanya sedikit bergemetar. Air tidak akan menghancurkanku. Ia membuka rahangnya, menyerap sebagian air itu, mengubahnya menjadi energi untuk dirinya sendiri. Oh, menarik. Tapi samudraku tidaklah terbatas. Baruna hanya tersenyum. Gelombang air membesar, berubah menjadi tangan-tangan raksasa yang mengepung Uta dari segala arah. Duel mereka semakin sengit. Maruta Bayu bergerak secepat angin, berkelebat di antara Yada tanpa henti. Dari segala arah, serangan angin memotong tanah, menciptakan luka-luka dalam pada tubuh Yada. Tidak cukup kuat. Maruta menyipitkan matanya.
benarkah begitu? Maruta mengumpulkan angin dalam jumlah yang besar, lalu menghantam Yada dengan tornado seukuran gunung. Mampuslah! Ledakan angin menghantam tubuh Yada, tetapi Tidak cukup cepat. ketika kabut debu menghilang, Yada masih berdiri tanpa goyah sedikit pun. Ia mengepalkan tinjunya. Sekarang giliranku. Satu pukulan Yada menghancurkan tanah sejauh 50 meter ke depan. Maruta hampir sempat tidak menghindar. Subali dengan tenang menghantam tanah dengan tinjunya. Majulah! Bawahan Baruna dan Maruta menerjangnya bersamaan. Satu dengan ombak raksasa, satu lagi dengan tornado yang mematikan. Tetapi ketika ledakan itu mereda, Subali masih berdiri. Tubuhnya berlumuran luka, namun tatapannya masih semakin liar. Lagi! Ini belum cukup! "Dasar gila, serang lagi!" teriak salah satunya. Mereka melanjutkan duel dengan ganas, saling hantam tanpa henti. Di sudut lain, dua wanita iblis berkelebat dalam kegelapan. Kita akan membantai mereka dengan cepat. Tubuh mereka berdua menghilang dalam kabut, hanya meninggalkan suara bisikan di udara. Pasukan Maruta dan Baruna berhenti sejenak, merasa ada sesuatu yang salah. Di mana mereka? Awas! Mereka di belakang! Serangan mereka menghantam pasukan itu dan membuatnya berhamburan. Pertempuran semakin brutal. Langit hitam, tanah retak, dan energi dari berbagai elemen bertabrakan di udara. Jaka dan Sagara berdiri di tengah kekacauan itu, masing-masing melihat para pendampingnya bertarung mati-matian. Ini baru awal, Jaka. Jangan senang lebih awal. Ayo, kita lihat siapa yang bertahan lebih lama. Sagara! Mereka kembali bertarung, menciptakan ledakan yang mengguncang alam semesta. Ong Wilahing, Sekering Prahono Mancing. Api membakar udara, melelehkan tanah di sekeliling Jaka. Tubuhnya berubah total, manusia api yang menyala terang, dengan kobaran yang menjulang tinggi, hampir seperti sosok dewa dari neraka. Mata Jaka bersinar merah menyala. Setiap langkahnya menciptakan jejak bara yang menghanguskan apapun yang disentuhnya. Dari tangannya, keris Brahu Geni berdenyut, seperti jantung yang dipenuhi magma. Sagara terdiam sesaat, menyipitkan mata. Ternyata kau masih menyimpan sesuatu yang luar biasa, Jaka. Namun, meskipun tubuhnya mulai kelelahan, tekadnya tidak pernah surut. Bayu Sagara mengangkat kedua tangannya. Lautan di angkasa yang diciptakannya bergejolak liar. Angin berputar semakin brutal. Gelombang raksasa muncul dari langit, menjulang setinggi gunung. Badai berputar lebih cepat, membentuk pusaran destruktif, siap menghancurkan segalanya. Jaka, ini adalah kuasaku sebagai penguasa lautan dan angin. Bayu Sagara mengalahkan seluruh kekuatannya, menciptakan tombak badai air yang bercahaya biru terang. Rasakan serangan terakhirku, Samudra Mahapralaya. Tombak itu meluncur dengan kekuatan yang dahsyat, mengoyak langit, menghancurkan batu-batu di sekitarnya. Namun, Jaka tidak bergerak. Ia hanya menatap lurus, seolah-olah semua itu tidak ada artinya baginya. Lalu, api menyembur dari tubuh Jaka, melahap seluruh ruang di sekitarnya. Langit yang dipenuhi badai tiba-tiba menjadi merah membara, seolah matahari kedua telah lahir dari dunia itu. Jaka melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, tombak badai air Sagara terbakar dan menguap menjadi uap panas. Apa ini? Sagara tidak sempat beraksi. Jaka sudah ada di hadapannya. Ini adalah akhir dari pertaruhan kita, Bayu Sagara. Nyoting Sun Najiku Gentong Jawata.
Tinju Jaka yang berselimut api abadi mendarat tepat di dada Sagara. Tubuh Sagara meledak dalam kobaran api, terlempar jauh menembus beberapa bebatuan besar. Darahnya tercecer di tanah, lautan di angkasa runtuh, dan badai berhenti. Semua pendamping terdiam. Bayu Sagara tergeletak di tanah. Nafasnya tersengal, tubuhnya terbakar dengan hebat. Ia mencoba bangkit, namun lututnya bergetar. Tangannya juga bergetar hebat. Ia jatuh berlutut dan tidak sanggup lagi untuk berdiri. Bayu Sagara telah kalah. Jaka berdiri di atas batu besar. Tangannya terlipat, tatapannya penuh kemenangan, dan di belakangnya petir menyambar berkali-kali. Seakan langit ikut menyatakan bahwa ia adalah pemenang sejati. Gemuruh guntur menggetarkan seluruh tanah. Api masih membara di tubuhnya, tetapi ia tidak tergoyahkan. Ia menatap Bayu Sagara yang masih terhuyung, lalu berkata pelan, namun penuh dengan tekanan. Kau bertarung dengan luar biasa, Bayu Sagara. Tapi ini adalah takdirnya, kau telah kalah. Bayu Sagara menatap Jaka dalam diam, sebelum akhirnya menundukkan kepala dan menutup matanya. Lalu sementara itu, duel antara Desta dan Putra Sidan juga berada di tingkat yang paling berbahaya. Suara mengaum keras, mengguncang tanah dan langit. Putra Sidan telah berubah, tubuhnya kini lebih besar. Bulu hitam dan loreng emas menyelimuti sosoknya, membuatnya nampak seperti Raja Iblis dari hutan larangan. Cakarnya memanjang, menjadi pedang petir yang berkilauan yang memancarkan aliran listrik liar di udara. Matanya menyala merah penuh kebengkisan. Desta, kau akan merasakan kedahsyatan warisan keilmuan leak. Langkahnya menggetarkan tanah. Angin berdesir dengan kencang, membawa aura petir hitam yang mengoyak udara. Dalam sekejap, Putra melesat ke depan. Cakarnya terangkat tinggi. Desta langsung bereaksi. Niating sonachiku, komarakini. Tubuhnya berselimut api menyala, menciptakan perisai energi yang langsung menahan tebasan Putra. Benturan mereka meledak, menciptakan gelombang kejut dahsyat yang menghancurkan tanah di sekitar mereka. Tanah retak, batu-batu meledak, dan udara bergetar. Desta terdorong ke belakang, tetapi segera memutar tubuhnya, menciptakan lidah api yang memanjang seperti cambuk. Terbakarlah! Lidah api menyambar tubuh Putra, namun dalam sekejap Putra menghilang, muncul di belakang Desta. Kau terlalu lamban, Desta. Cakarnya menebas. Desta nyaris tidak bisa menghindar. Tebasan itu meninggalkan luka dalam di punggungnya. Darah segar menyembur keluar. Desta melompat mundur, menggertakkan gigi. Darahnya menetes dari tanah yang hangus. Putra menatapnya dengan angkuh. Hanya seginikah kekuatanmu, Desta? Mengecewakan, ucapnya dengan senyuman yang licik. Namun Desta hanya menghela nafas pelan. Matanya menatap lurus ke depan, tajam, penuh tekad. Ia merapatkan kedua tangannya di dada, dan api tubuhnya mulai berubah warna. Kau belum melihat semuanya, Putra. Aku pasti punya sesuatu untukmu. Api Desta tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan. Suhu udara langsung melonjak drastis. Tanah meleleh, batu-batu menjadi bara. Niating sonachiku, komarakini. Desta mengangkat tangannya. Bola api raksasa muncul di atas kepala. Langit berubah merah membara. Putra Sidan menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lumayan, kau masih menyembunyikan kemampuanmu rupanya. Tapi kau salah jika ini adalah kemampuan terbaikku.
Langit mendadak gelap. Petir-petir berkilat liar, mengiris awan dan memerangi medan pertempuran yang sudah hancur lebur. Desta menatap lurus ke arah Putra Sidan yang kini mulai berubah lagi. Harimau cakar petir tingkat kedua. Nga, lengkas! Raungan itu menghentak udara, membuat tanah bergetar dengan hebat. Tubuh putra melejit lebih besar. Bulu-bulunya kini berdiri tegak seperti kawat listrik bertegangan tinggi. Perubahan keduanya bukanlah perubahan biasa. Ini adalah perubahan kedua tingkat akhir. Seluruh tubuhnya memancarkan kilatan petir ungu yang meledak-ledak. Mata merahnya bersinar lebih garang. Tatapannya tajam seperti pedang petir yang siap membelah langit. Setiap langkahnya menggetarkan tanah. Setiap gerakannya mengguncang udara. Desta mengatur nafas. Darahnya masih menetes dari luka pundaknya, namun ia tidak gentar. Kau semakin liar, putra. Tapi aku juga belum selesai. Desta mengepalkan tangan. Api biru keemasan yang melingkupi kini berkobar lebih besar. Langit di atasnya memancarkan cahaya merah, dan suara geraman naga api terdengar dari kejauhan. Komaraji, tingkat tinggi. Niat tingsun ajiku, Komarapati. Api di tubuh Desta berubah bentuk, bukan hanya menyelimuti dirinya, tetapi berbentuk wujud raksasa naga api Fukalong. Naga api itu mengangkat kepala, tubuhnya berkelok di udara, menyelimuti Desta dengan kekuatan yang luar biasa. Putra melesat dengan kecepatan luar biasa. Tebasan cakarnya membelah udara, menciptakan gelombang listrik yang menghancurkan pepohonan dan batuan besar. Desta berusaha menghindar, namun kecepatan putra kini jauh di atasnya. Dua tebasan cakar petir mengenai dada Desta, darah memercik ke udara. Desta terpental ke belakang, tubuhnya menghantam tanah hingga menciptakan kawah yang besar. Putra berdiri di atas batu dan tertawa dengan angkuh. Desta, Desta, ini bukan lagi pertarungan biasa. Menyerahlah atau kau akan mati. Desta terengah, namun senyumannya malah muncul. Menyerah? Selama aku masih berdiri, aku tidak akan menyerah. Desta mulai bangkit perlahan. Tubuhnya masih berselimutkan api yang semakin membara. Sepertinya aku harus membuktikan jika apiku bisa membakar harimau sepertimu. Putra menyipitkan mata. Tiba-tiba langit semakin gelap. Petir dan api mulai bercampur di udara. Putra merengut, merasakan sesuatu yang aneh. Desta menatapnya dengan tajam. Ayo putra, tunjukkan bentuk terakhirmu. Aku sudah menunggu. Baiklah, kau akan menghadapi mimpi burukmu. Petir menggelegar, angin berputar liar. Kemudian transformasi terakhir Putra Sidan sudah dimulai. Langit langsung menggila. Awan hitam berputar liar, menggulung angkasa dengan pusaran gelap yang terus menyedot energi dari segala arah. Petir-petir berkelebat seperti ular raksasa, menyambar tanah dengan guncangan yang menghancurkan. Desta terengah, darah masih mengalir di beberapa bagian tubuhnya, namun sorot matanya masih menyala dengan penuh tekad. Di hadapannya, Putra Sidan tertawa dengan keras. Berbanggalah, karena aku akan melihat perubahan luar biasa ini. Suara putra bergema, seakan berasal dari dimensi lain. Harimau cakar pedang tingkat akhir. Nga, Lingkas! Bumi langsung bergetar hebat. Angin mengamuk liar. Seluruh medan pertempuran terguncang oleh kekuatan yang tidak terbendung. Tubuh Putra Sidan membengkak lebih besar. Otot-ototnya menggembung seperti baja hidup. Bulu-bulunya yang semula hitam keemasan kini berubah menjadi hitam legam dengan kilatan ungu menyala.
seperti bayangan yang diselimuti petir. Mata merahnya bercahaya seperti bara neraka, menatap Desta dengan tatapan seorang pemangsa yang siap mencabik-cabik mangsanya. Tiba-tiba, tubuh putra menghilang dari pandangan. Desta membelahkan mata. Sial, kecepatannya! Dua tebasan cakar menembus pertahanan Desta. Darah menyembur liar keluar. Desta terpental puluhan meter. Tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Kawah besar terbentuk akibat tubuhnya yang menghantam tanah, menyebarkan debu dan batu ke segala arah. Sial! Desta berusaha bangkit, tetapi tubuhnya sudah mulai kehilangan tenaga. Putra berdiri di atas bebatuan yang hancur, memandang Desta dengan tatapan penuh kemenangan. Berbanggalah, bisa dikalahkan oleh wujud sejati keilmuan leak. Putra mengangkat cakarnya. Udara di sekitarnya bergetar. Cakar itu mengeluarkan aura hitam bercampur dengan petir yang menyambar. Harimau iblis cakar pedang, robek ruang. Putra mengayunkan cakarnya. Udara robek seperti kain. Gelombang hitam menembus segala hal di depannya, menciptakan retakan ruang yang melahap apapun di jalurnya. Hei, bocah manusia! Sebuah suara menggema dari dalam diri Desta. Fukalong, sang naga api, menyadarkan Desta yang mulai kehilangan kesadaran. Bocah, kau tidak boleh kalah di sini. Namun, serangan tiba-tiba mengenai Desta secara langsung. Ledakan maha dahsyat terjadi. Tanah meledak, batu-batu berterbangan, dan api biru Desta padam seketika. Tubuh Desta terlempar ke udara sebelum jatuh menghantam tanah dengan keras. Suasana seketika sunyi. Asap hitam masih mengepul di udara, menyelimuti tubuh Desta yang kini tidak bergerak. Putra berdiri tegak, mencengkeram cakarnya yang masih berkilat dengan petir. Ia mendekati tubuh Desta yang terbaring tidak berdaya. Ya, begitulah. Sang pewaris api jatuh ke tanganku. Putra Sidan tertawa sinis melihat Desta yang kini terkapar tidak bergerak. Putra Sidan berjalan perlahan ke arah Desta yang masih terkapar. Sorot matanya penuh kemenangan. Habis sudah kau, Desta. Berani menghalangiku. Itu artinya kematian. Gumamnya sambil mengangkat cakarnya tinggi ke udara. Petir berkelebat liar dari cakarnya, membentuk pedang energi yang berdenyut mengancam. Ini adalah akhir dari perjalananmu. Cakar pedang meluncur dengan kecepatan luar biasa, siap mencabik tubuh Desta menjadi serpihan. Namun, tiba-tiba, gelombang energi emas meledak dari tubuh Desta. Putra terpental ke belakang. Cakarnya yang hendak menebas tertahan oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Apa ini? Seluruh medan pertempuran bergetar hebat. Angin berdesir dengan liar dan langit berubah warna. Tanah di sekitar Desta terangkat ke udara, membentuk lingkaran raksasa yang bersinar terang seperti matahari. Dari dalamnya terdengar suara auman yang mengguncang dimensi. Putra membelahkan matanya. Tidak mungkin. Ini adalah perubahan. Mustahil. Dalam sekejap, tubuh Desta berubah. Bulu putih tumbuh menutupi tubuhnya. Wajahnya menjelma menjadi sosok singa agung dengan sorot mata keemasan. Di baliknya, bayangan singa emas dan sosok biksu agung berdiri tegak, melambangkan kesempurnaan ilmu spiritual. Ajian Rojo Singo Sejagat. Sebuah suara bergetar di udara, menggetarkan hati setiap makhluk yang mendengar. Desta perlahan bangkit. Auranya kini bukan hanya api, tetapi energi semesta. Kakinya melangkah ringan, tetapi setiap pijakannya menggetarkan tanah. Matanya menatap putra dengan tenang,
tetapi penuh kewibawaan. Pertarungan ini belum selesai, putra. Dua raksasa mistis bertabrakan dalam pertarungan yang melampaui batas kemanusiaan. Serangan putra membelah tanah, menciptakan retakan yang menelan bukit-bukit kecil. Desta melompat ke udara, tubuhnya berputar dengan elegan sebelum menebaskan cakar emasnya. Hehehe, menyenangkan juga penggabungan ini. Mari kita coba ilmu lainnya. Dano Yaksa. Gelombang emas meledak dari cakarnya, menghantam putra dengan kekuatan yang menghancurkan gunung. Putra terhempas ke belakang, tetapi membalik tubuhnya di udara dan menghantam tanah dengan cakar petir. Bumi terbelah dua, petir menghantam ke segala arah. Keduanya kembali beradu serangan. Cakar pedang petir. Kemarilah, Binowo Yaksa. Dampaknya menciptakan badai energi, membuat semua yang menyaksikan harus berlindung. Selama beberapa menit, pertarungan berlanjut dengan serangan demi serangan tanpa henti. Namun, di puncak pertempuran, keduanya mulai melambat. Putra terengah-engah, Desta masih berdiri, tetapi nafasnya juga berat. Akhirnya, Putra tertawa kecil. Luar biasa, Desta. Aku mengakuimu. Aku bisa yakin penggabungan itu bukanlah sesuatu seperti keilmuan leak. Aku sungguh mengaguminya. Ia menahan cakarnya, lalu menatap Desta dengan respek yang tulus. Aku tidak akan melanjutkan pertarungan ini karena kita sudah bertarung sebagai yang setara. Desta mengerutkan kening, tetapi kemudian mengangguk. Baiklah, aku menerima pengakuanmu, putra. Angin berembus pelan. Pertempuran berakhir dengan kehormatan. Namun, pertarungan sesungguhnya adalah antara kedua bersaudara, Tori dan Aris. Apakah Aris bisa menghentikan Tori, atau justru Tori yang akan mengalahkan Aris? Di lokasi Bon, pertarungan antara Bon dan Wirakusuma masih berlangsung dengan sengit. Dua sosok bertabrakan di tengah area, menciptakan hembusan angin dan mengguncang tanah. Bon berdiri kokoh, tubuhnya yang besar dan terbuat dari tanah padat nampak seperti gunung berjalan. Di hadapannya, Wirakusuma, sang ksatria tombak, melayang di udara. Matanya berkilat penuh fokus. Ia memutar tombaknya, lalu menerjang dengan kecepatan kilat. Iya! Tombak Wira menyambar seperti kilat, menghantam perut Bon dengan kekuatan yang cukup untuk menembus baja. Serangannya mengenai tubuh raksasa Bon, tetapi tidak memberikan efek yang berarti. Bon hanya bergeming, seolah tidak merasakan apapun. Wah, pertahanan macam apa ini? Seru Wira. Bon menatapnya dengan dingin. Hei, Jahanam, kau kira bisa menghancurkan pertahananku hanya dengan angin yang berembus? Jangan main-main kau, Jahanam. Balas Bon dengan ekspresi yang mengejek. Wira menggertakkan giginya, lalu membidik titik lemah dengan gerakan yang nyaris tidak terlihat. Ia menerjang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tebasan cakra tombak. Tombaknya mengeluarkan gelombang energi berbentuk cakram yang memotong udara dengan kecepatan luar biasa. Serangan itu menghantam dada Bon, menciptakan retakan besar dari tubuh tanahnya. Wira tersenyum puas, namun ya, bukan serangan yang buruk, tapi lebih kuat lagi, Jahanam. Bon masih berdiri tanpa goyah, lalu retakan di tubuhnya perlahan tertutup kembali. Sial, makhluk apa ia sebenarnya? Hei, bukankah sudah terlambat kau terkejut? Sejauh ini belum ada yang benar-benar bisa menghancurkan pertahanan absolutku. Tapi Wira tetap tidak menyerah. Ia langsung menerjang dengan lebih cepat, lebih kuat dan lebih ganas. Tombaknya bergerak seperti kilatan petir, menyerang titik-titik lemah tubuh Bon tanpa henti. Iya!
Setiap serangan menghancurkan bagian tubuh tanah Bond. Lengan Bond terputus, punggungnya terbelah, separuh wajahnya hancur berkeping-keping. Debu dan pecahan tanah berhamburan ke segala arah. Wira melompat mundur, menghela nafas panjang. Akhirnya hancur juga. Namun, tiba-tiba tanah di sekitar mulai bergerak sendiri. Pecahan tubuh Bond telah menghilang, justru kembali menyatu. Sial, yang benar saja. Dalam sekejap, Bond kembali berdiri utuh seperti sebelumnya. Matanya bersinar dengan tajam. Aku sudah bilang, tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkan pertahananku. Berusaha lebih keras lagi, jahanam kecil. Aku Wira, bukanlah jahanam. Tanah di bawah kaki Wira membentuk gelombang raksasa dan menyerangnya balik. Sial, apa ini? Wah! Wira sempat menghindar, namun masih terkena sedikit serangan hingga ia terpelanting. Wira terengah, tombaknya berlumuran debu dan pasir, tetapi Bond masih berdiri dengan kokoh. Kurang ajar, ini sangat merepotkan. Kenapa aku harus melawan batu sepertinya? Desisnya. Bond menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan nafas panjang. Baiklah, kesempatanmu sudah habis. Sekarang, aku juga akan menyerang. Bersiaplah, jahanam! Tiba-tiba, seluruh area bergetar. Angin kencang bertiup, dan tanah di sekitar Bond mulai berubah warna. Dari hitam kecoklatan, perlahan berubah menjadi hitam legam. Suara geraman berat keluar dari tenggorokannya. Tubuh Bond mulai berubah. Dari kaki hingga kepala, tubuhnya menjadi sekeras batu obsidian hitam pekat. Retakan-retakan kecil menyebar di permukaannya, mengeluarkan cahaya kemerahan seperti magma yang membara di dalamnya. Sebuah ledakan energi meletup dari tubuhnya, membuat Wira harus melompat mundur. Sial, apa lagi sekarang? Bond membuka matanya, dan kedua bola matanya kini bersinar emas seperti matahari di dalam kegelapan. Hei, jahanam! Aku tidak akan main-main lagi sekarang. Suara Bond kini terdengar bergaung, dalam dan berat, seolah keluar dari perut bumi itu sendiri. Jatuh hitam, Baginda Wali! Bond mengayunkan tangannya ke tanah, dan seluruh area mulai bergetar dengan dahsyat. Tanah di bawah kaki Wira retak dan bergelombang seperti lautan yang marah. Wira segera melompat, tetapi Bond hanya tersenyum. Selagi kau menginjak tanah, tidak ada tempat bagimu untuk lari. Kemarilah, jahanam! Bond tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai menekan Wira. Dalam satu langkah, Bond melesat ke depan. Wira langsung terkejut. Apa ini? Dia bisa bergerak secepat ini? Mustahil. Bond menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut yang memaksa Wira untuk bertahan. Namun, Bond tidak berhenti. Dengan gerakan yang luar biasa cepat untuk tubuh besarnya, ia menebaskan lengannya seperti palu raksasa. Wira berhasil menangkis dengan tombaknya, tetapi serangan itu tetap membuatnya terhempas jauh. Kekuatan macam apa itu? Bond berdiri di tengah area yang berdebu, menatap Wira dengan tajam. Kemarilah! Sekarang, jangan kira aku akan diam saja dan kau jadikan samsak, jahanam. Kau sudah terus menyerang tanpa henti, maka sekarang giliranku. Tiba-tiba, tanah di sekitar Bond mulai naik ke udara, membentuk pilar-pilar batu hitam yang mengelilinginya. Wira mengencangkan genggaman tombaknya. Baiklah, jika kau sudah serius, maka aku juga akan mengeluarkan kekuatan penuh. Wira mengencangkan genggaman pada tombak. Kemarilah, jahanam. Dalam wujudku seperti ini, kau tidak akan punya kesempatan. Seketika, udara di sekitarnya berubah. Sebuah aura keemasan menyelimuti tubuhnya,
dan tombaknya kini bersinar terang, seperti dipenuhi oleh kekuatan besi yang hidup. Wira menjejak tanah dengan kuat. Tanah bergetar hebat, dan dalam satu tarikan nafas, Wira menghilang. Gon membelakang mata. Wah, dia cepat sekali. Dalam sekejap, tombak Wira melesat ke arah Bon dengan kecepatan luar biasa. Niat Tingsun Ajiku, ajian Wesi Kuda. Serangan itu seperti kawanan kuda besi yang berlari menembus angin, menciptakan gelombang tekanan dahsyat yang melahap udara di sekitarnya. Bon mengangkat lengannya untuk menahan serangan itu. Darah hitam langsung keluar dari lengan Bon. Untuk pertama kalinya sejak awal pertarungan, pertahanan Bon mulai retak. Wira menekan lebih dalam, tombaknya memutar, menciptakan pusaran angin tajam yang terus menembus pertahanan absolut Bon. Bon terlempar ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Wira tersenyum tipis, lalu mengarahkan ujung tombaknya ke arah Bon. Sekeras apapun kau, Wesi Kuda tidak bisa dihentikan dengan pertahanan saja. Bon mengerang pelan, darah hitam menetes dari lengannya, namun wajahnya masih tenang. Lalu ia menegakkan tubuhnya kembali. Ya, lumayan. Setidaknya serangan barusan setara dengan iblis Tiren. Baiklah, jangan berharap aku mau terus jadi samsak jahanam. Bon kemudian memejamkan mata. Baiklah, sekarang giliranku. Suasana mendadak berubah. Angin berhenti berembus. Debu perlahan turun ke tanah, dan seluruh area terasa sunyi. Wira menyipitkan mata. Apa lagi yang ia lakukan? Lalu, Keluarlah, para jahanam! dari balik tubuhnya, 4 sosok gaib muncul. Macan Liwung, Macan Pangjer, Macan Engon, dan Macan Maung. Tuan Bon, apa yang bisa kami bantu? Suara Macan Maung terdengar dalam, seolah bergema dari dimensi lain. Bon tersenyum tipis. Kalian jangan ikut bertarung. Aku pinjam mainan kalian. Macan Maung memandangnya sejenak, lalu mengangguk. Jika begitu, gunakan senjataku, Tuan Bon. Tombak Samudra! Dari dalam bayangan Macan Maung, sebuah tombak perlahan muncul. Ujungnya tajam dan berkilauan seperti kristal laut. Bilahnya panjang, dengan ukiran naga air di sepanjang ganggangnya. Aura biru kehijauan, seperti ombak samudra yang bergelora. Bon menggenggamnya dengan kuat. Tombak samudra telah muncul. Wira seketika terkejut. Itu tombak samudra, pusaka dari pantai selatan. Bagaimana bisa? Bon membuka matanya, lalu menatap Wira dengan penuh keyakinan. Kau menyerang dengan kekuatan kuda kepang. Sekarang, aku akan menantangnya dengan kekuatan samudra. Bon langsung melangkah maju. Wesi Kuda, bukan kuda kepang. Sialan kau. Sama-sama kuda ini. Sekarang, ayo kita mulai. Aura Bon kini tidak hanya keras dan berat, tetapi juga mengalir dengan fleksibilitas air. Bon mengangkat tombak samudra, lalu menebaskannya ke arah Wira. Sekali gebrakan, Wira langsung terhempas ke belakang. Serangan tombak yang tadinya menembus pertahanan Bon kini dihentikan seketika. Gelombang air meledak dari setiap tebasan Bon. Wira terpaksa berputar di udara, lalu mendarat dengan susah payah. Debu mengepul. Wira menatap Bon dengan kaget. Sial, satu tebasan bisa menghentikan ajian Wesi Kuda. Kau benar. Kenapa kau terkejut, jahanam? Kau kira aku hanya ahli dalam bertahan saja? Bon mengayunkan tombak samudra sekali lagi, menciptakan gelombang energi biru yang menggulung. Sekarang, aku akan menunjukkan bahwa tombakku juga bisa menyerang. Ini sangat merepotkan. Wira menggeram. Tangannya menggenggam tombak dengan erat.
matanya menyala seperti bara api yang membakar. Ini belum selesai, manusia gosong. Wira menjejak tanah dengan keras. Gelombang energi bergejolak liar dari tubuhnya. Tombaknya kini bergetar hebat, dikelilingi oleh pusaran angin dan api. Lalu ia mengangkat tombaknya tinggi ke udara. Niating Sun Ajiku, Naga Dirga. Sebuah bayangan naga raksasa muncul di langit. Naga itu berwarna merah menyala, dengan tubuh berputar-putar seperti pusaran badai. Langit mendadak gelap. Angin berputar hebat di sekeliling area, menciptakan badai energi yang menggetarkan tanah. Gon berdiri tegap, matanya memperhatikan naga raksasa itu. Wah, serangan ini lebih kuat dari sebelumnya rupanya. Wira mengerahkan tombaknya ke arah Bon. Lalu, naga raksasa itu meluncur dengan kecepatan kilat, menerjang Bon seperti badai kehancuran. Bon menghantam tanah dengan kakinya, menyiapkan pertahanan. Akan tetapi, serangan itu menembus pertahanannya. Bon terlempar jauh, menghantam dinding area dengan dahsyat. Debu mengepul tinggi, dan tanah di sekitarnya pecah berkeping-keping. Wira berdiri di tengah area, nafasnya berat, matanya tetap tajam, menatap ke arah debu yang perlahan menghilang. Sekarang bagaimana? Apakah kali ini ia akan tumbang? Ucap Wira dengan lirih. Tiba-tiba, sebuah aura baru meledak dari dalam asap. Angin di sekitar area bergetar. Di balik kepulan debu, sosok Bon perlahan muncul tanpa luka sedikit pun. Tapi, ada sesuatu yang berbeda. Matanya berkilau dengan cahaya merah keemasan, dan tubuhnya kini dipenuhi aura hitam yang tebal. Wira menyipitkan mata. Sial, dia adalah lawan yang sangat merepotkan yang pernah aku hadapi. Bon mengangkat tangannya perlahan, lalu, Liwung, pinjamkan aku padamu senjatamu. Dimengerti Tuan Bon. Cemeti kayu hitam. sebuah cemeti panjang berwarna hitam legam muncul di tangannya. Cemetinya seperti ular hitam raksasa, berdenyut dengan energi gelap dan mengeluarkan kilatan cahaya keemasan di sepanjang permukaannya. Cemeti kayu hitam. Wah, apa lagi itu? Bon mengayunkan cemetinya ke tanah. Tanah bergetar dengan keras dan cahaya hitam menyebar ke seluruh area. Bon mengayunkan cemetinya ke udara. Dalam satu gerakan, cemetinya menyapu 360 derajat mengelilingi tubuhnya. Cemeti itu bergerak seperti badai hitam, menciptakan pusaran energi yang mampu memukul mundur segala serangan. Wira menggertakkan giginya. Cih, ini bisa membatalkan semua seranganku. Bon tersenyum tipis. Ini semakin seru. Ayo, kau maju, Jahanam. Wira berusaha menyerang lagi. Tombaknya menusuk ke depan dengan kecepatan tinggi. Tidak semudah itu, Wira. Cemetinya menyapu udara sekali lagi, langsung menghantam tombak Wira. Wira terpental ke samping. Apa itu? Bon melangkah maju perlahan. Ia mengayunkan cemetinya sekali lagi. Gelombang energi hitam berputar liar, menelan segera angin yang ada di sekelilingnya. Wira mulai merasakan tekanan, dan untuk pertama kalinya, ia terdesak. Bon mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Wira, lalu dengan suara yang dalam dan penuh tekanan. Apalagi yang kau bisa? Jahanam sepertimu tidak akan bisa mengalahkanku. Wira menarik nafas dalam-dalam, matanya berkobar, tombaknya mulai bergetar dengan hebat. Ajian naga dirga sekalipun bisa kau patahkan. Kalau begitu, aku akan menggunakan jurus tercepatku. Langit mendadak terang benderang. Tombaknya kini diselimuti oleh cahaya biru keperakan, berkilauan seperti petir yang siap menyambar. Bon mengerutkan alisnya. Oh, teknik kecepatan. Wira membuka kedua kakinya, merendahkan tubuhnya dalam posisi menyerang. Lalu dengan aura yang menggema, Niating Sun Ajiku, Raja Langit.
Seketika Wira menghilang. Wah, kecepatan ini. Seketika Wira sudah berada di belakang Bon. Terimalah ini. Tombak Wira menusuk dengan kecepatan yang mustahil. Anginnya saja mampu membelah batu, menembus udara dengan daya hancur yang luar biasa. Bon menyilangkan lengannya untuk bertahan, namun Wah, Bon terpental jauh ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Wira berdiri tegap, tombaknya masih bergetar dengan energi brojo langit. makhluk apa kau sebenarnya? Bahkan kau pun bisa menghindari seranganku kali ini, Bon. Dari dalam debu yang berterbangan, Bon tiba-tiba tertawa pelan. Kecepatanmu memang luar biasa, tapi cepat tanpa tenaga itu tidak ada artinya di hadapanku, Jahanam. Bon bangkit perlahan, mengusap darah dari bibirnya. Tapi aku masih punya satu kejutan lagi untukmu. Pangcer, pinjamkan padaku senjatamu. Siap yang mulia. Urambi, bungkuk. Sebuah belati melengkung berwarna hitam kehitaman muncul di tangan Bon. Bilahnya berkilauan tajam dan angin yang berputar di sekelilingnya mampu membelah batu dengan mudah. Urambi, bungkuk. Sial, benarkah ia petarung dalam hal bertahan? Tapi ini... Bon tersenyum dingin, lalu dengan satu gerakan, belati Bon menebas ke udara. Angin tajam meledak ke segala arah, bahkan Wira Kusuma merasakan luka di baunya. Sial. Darah menetes dari tubuhnya. Untuk pertama kalinya Wira terluka. Sekarang, apa lagi yang kau punya, Wira? Wira mengeraskan genggaman pada tombaknya. Meskipun tubuhnya mulai terluka, matanya tetap membara penuh tekad. Aku belum selesai, Bon. Aura besi menyala dari tubuhnya. Angin di sekitar bergejolak liar, menyebabkan tanah di bawahnya retak. Tombaknya bergetar hebat, berubah menjadi cahaya emas menyilaukan. Lalu, dengan suara yang menggelegar, Niating Sunachiku, Pancer Wesi. tiba-tiba ratusan tombak energi melesat dari tubuh Wira. Setiap tombak menebas udara dengan kecepatan luar biasa. Mereka bergerak seperti rudal, mengejar Bon dari segala arah. Tombak itu tidak hanya cepat, tapi sekarang memiliki daya tembus yang gila. Tombak-tombak Wira menabrak batu-batu di sekitarnya, langsung menembusnya tanpa hambatan. Bahkan, tanah keras pun berlubang akibat hantaman energi itu. Tidak ada yang bisa menghindari dari serangan itu. Namun, Bon hanya menyeringai. Kalau seranganmu bisa menembus baja, maka aku akan menghancurkannya sebelum sampai padaku. Bon mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ingon, Dimengerti, Tuan Bon. busur pajang. Dari belakangnya muncul sebuah busur raksasa berwarna hitam kehijauan. Energi murni mengalir deras di sekelilingnya, membentuk gelombang cahaya yang menari di udara. Bon mencengkram busur itu dengan satu tangan. Lalu, tanpa menggunakan anak panah, ia menarik tali busur tersebut. Sebuah panah energi raksasa terbentuk di udara. Cahayanya berkilauan dengan kekuatan yang menembus dimensi. Hancurkan. Panah energi raksasa meluncur, menabrak ratusan tombak Wira dalam sekali hantaman. Semua tombak meledak sebelum mencapai Bon. Gelombang ledakannya menghancurkan tanah di bawah mereka. Debu membubung tinggi ke langit. Angin bertiup kencang, membuat situasi di sekitar sangat berbahaya. Wira terbelalak. Sial, ini tidak mungkin. Sebenarnya makhluk apa dia ini? Tombaknya yang mampu menembus baja dihancurkan begitu saja. Wira terengah-engah, nafasnya berat, tubuhnya mulai bergetar. Luka di tubuhnya semakin banyak, darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ajian Pancer Wesi gagal total. Dia tidak bisa percaya, selama ini tombaknya selalu menembus pertahanan lawan. Tapi sekarang serangannya tidak berguna sama sekali. Bon berdiri tegak,
tidak menunjukkan sedikit pun kelelahan. Kau kuat, Wira. Tapi aku jauh lebih kuat. Tidak, akulah yang terkuat. Sial, aku sangat memalukan kalah darimu. Aku adalah salah satu kesatria Nusantara, titisan Batara Guru. Aku tidak akan kalah darimu. Kesatria Nusantara, titisan Batara Guru. Memangnya ada ya? Aku kira gelar itu hanya diberikan kepada yang semar. Sudahlah. Dengan sisa tenaganya, Wira mengangkat tombaknya sekali lagi. Kau tidak akan bisa menghentikanku, Bon. Kau masih ingin lanjut? Pertarungan ini belum berakhir. Baiklah, kalau begitu. Aku akan mengakhirinya sekarang juga. Tanah berguncang dengan hebat. Langit mendadak menjadi kelam. Aura hitam keemasan melesat dari tubuh Bon, menyelimuti seluruh medan perang. Tubuhnya yang menjulang gagah di antara reruntuhan batu dan tanah yang porak-poranda akibat pertarungan mereka. Lalu, Bon mengangkat tangan kanannya ke udara. Sebuah cahaya raksasa muncul di langit. Bentuknya perlahan-lahan mulai terlihat. Sebuah pedang kolosal turun dari langit, bergetar dengan energi yang dahsyat. Pedang itu jauh lebih besar dibandingkan tubuh Bon sendiri. Pedang besar Dewa Perang. Saat pedang itu mendarat di tangan Bon, seluruh area bergetar. Tanah bergeser seperti ombak. Langit terbelah seketika. Udara menjadi berat, seolah medan perang itu berada di bawah tekanan Dewa Perang sejati. Wira terbelalak, tubuhnya membeku di tempat. Senjata apa itu? Bukankah itu senjata sebelumnya? Tidak, itu berbeda. Sial. Bon mengayunkan pedang raksasanya ke samping. Hembusan anginnya sudah cukup untuk menggeser bebatuan besar sejauh ratusan kilometer. Bon menatap Wira dengan mata yang tajam. Jika dari awal aku menggunakan ini, kau pasti sudah menjadi debu jahanam. Wira menggertakkan giginya. Tangannya gemetar, keringat mengalir di pelipisnya. Namun, ia tidak mundur. Ia masih menggenggam tombaknya dengan erat, meskipun tubuhnya sudah hampir tumbang. Wira, jika kau tidak mau menyerah, jika begitu, ini adalah tebasanku yang terakhir. Bon mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Wira hanya terdiam. Tangannya menggenggam tombak erat-erat, namun tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Energi yang keluar dari pedang besar Dewa Perang terlalu mengerikan. Matanya melebar. Sial, apakah ini akhirnya? Bon mengayunkan pedangnya ke depan dengan kecepatan luar biasa. Angin berputar liar, menciptakan badai besar. Tanah terbelah, membentuk jurang yang dalam. Wira menutup mata. Tapi tidak ada serangan yang menghantam tubuhnya. Ia perlahan membuka matanya, dan yang ia lihat, Bon tidak menyerangnya. Sebaliknya, Bon menebas gunung besar di belakangnya. Langit bergetar, udara bergejolak, dan seluruh medan perang terbungkus dalam badai energi yang dahsyat. Gunung besar yang berdiri megah selama ribuan tahun, kini telah terbelah menjadi dua. Kedua belahan gunung bergerak perlahan sebelum akhirnya bagian atasnya runtuh, menciptakan gempa luar biasa. Bebatuan raksasa berguling ke bawah, menimbulkan suara ledakan bertubi-tubi. Debu membumbung tinggi, membentuk kabut tebal yang menyelimuti medan perang. Dan di tengah kekacauan itu, Bon berdiri tegak. Pedang besar Dewa Perangnya masih bergetar di tangannya. Aura hitam keemasan berkilauan di tubuhnya, seperti Dewa Perang yang baru turun ke dunia. Sementara itu, Wira terbelalak, tubuhnya gemetar, matanya memandang ke arah gunung yang terbelah. Ia tidak percaya. Satu tebasan bisa membelah gunung. Dia benar-benar gila. Tombaknya sedikit bergetar di tangannya. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa benar-benar kecil di hadapan seorang manusia.
langkah Wira mulai goyah, nafasnya terengah, tubuhnya mulai melemah setelah pertarungan panjang itu. Matanya menatap Bon dengan tatapan yang penuh pemahaman dan rasa hormat. Lalu ia menancapkan tombaknya ke tanah. Aku kalah. Bon menatapnya dengan tenang. Wira perlahan berlutut di atas tanah yang retak akibat pertarungan mereka. Aku mengakui, kau bukan hanya kuat, kau juga orang baik. Sepertinya untuk menghentikan kalian di sini, aku rasa salah. Kami yang seharusnya berhenti. Wira berkata dengan suara yang serak. Bon tidak bisa berkata apa-apa untuk sesaat. Ia hanya menyimpan kembali pedang besar dewa perangnya, membiarkan auranya mereda. Udara kembali tenang. Badai energi perlahan menghilang. Medan perang kembali sunyi. Aku tidak bertarung untuk membunuh sesama manusia. Aku bertarung untuk membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya soal menyerang, tapi juga tentang menahan diri. Tapi Kot Jahanam kuat juga. Wira tersenyum kecil, meskipun wajahnya penuh luka dan keringat. Ya, aku meremehkanmu, Bon. Dengan susah payah ia berdiri kembali, meskipun kakinya masih terasa lemas. Bon, kau lawan pertama yang telah membuatku kalah. Tidak, dari awal aku tahu kau tidak benar-benar serius. Aku paham, pertarungan ini hanyalah ujian, bukan? Tapi yang menentukan sekarang adalah pertarungan antara Mas Aris dan Tori. Aku tidak ingin hal ini terjadi, tapi sepertinya tidak bisa dihindarkan. Dan satu lagi, aku bukan gosong, tapi aku ini memang hitam dan imut. Camkan itu, Wira. Jahanam kau. Apa yang kau tertawakan, ha? Tidak ada. Otak kau sudah konslet rupanya ya. Gunung yang terbelah menjadi saksi bisu pertempuran luar biasa itu. Di satu sisi, Wira telah menunjukkan keberanian dan kekuatan luar biasa. Di sisi lain, Bon telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya petarung defensif, tapi juga memiliki daya serang yang sangat luar biasa. Dengan menggunakan senjata warisan Raja Kayu Hitam, Bon telah mengubah dirinya menjadi petarung yang lebih fleksibel dan lebih berbahaya. Namun satu hal yang jelas, Bon tidak membunuh. Ia menahan diri untuk menghabisi lawan yang sudah kalah. Dan karena itulah, Bon bukan hanya menang dalam kekuatan, tapi juga dalam kehormatan. Sementara itu, Wira berdiri tegak, menatap Bon dengan rasa hormat yang lebih besar. Pertarungan berakhir tanpa kematian, namun meninggalkan bekas yang tidak pernah terlupakan. Gunung telah terbelah, dan begitu pula pemahaman Wira tentang arti kekuatan sejati. Langit menggelap, awan bergejolak dan angin menderu kencang, seakan semesta pun tahu. Pertarungan antara dua saudara itu adalah takdir yang tidak terhindarkan. Dua sosok berdiri berhadapan. Di satu sisi, Aris sang pewaris sejati Batara Guru, sosok yang dikenal bijaksana namun penuh misteri. Di sisi lain, Tori, pemuda pemberani yang telah menaklukkan berbagai medan perang, namun kini menghadapi lawan yang berbeda dari sebelumnya. Mereka diam sejenak, menatap satu sama lain dengan tajam. Lalu, tanpa aba-aba, keduanya meloncat ke udara. Benturan pertama terjadi. Keduanya saling bertukar serangan dengan kecepatan yang nyaris mustahil diikuti mata biasa. Ledakan energi meledak di setiap serangan mereka, membuat tanah di bawah mereka bergetar dengan hebat. Nyating Sunajiku, cahaya buana. Aris mengangkat tangannya dan tubuhnya diselimuti cahaya keemasan yang memancar dengan kuat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyerang Tori dengan pukulan berlapis energi. Tori terpaksa mundur, menangkis setiap pukulan dengan keilmuan yang sama. Nyating Sun Ajiku, Aji cahaya buana. Namun, setiap serangan selalu terbaca oleh Aris. Tori terpental ke belakang, menabrak batu besar. Batu itu langsung hancur berkeping-keping. Tori mengusap bibirnya. Aris berdiri tenang,
seakan tidak terpengaruh oleh pertempuran itu. Tori, berhentilah. Kau masih tidak cukup kuat untuk meneruskan takdirmu. Kenapa? Kenapa kau menghalangi jalanku, Mas? Ini hidupku. Takdir, hanya aku yang bisa merubahnya. Tidak siapapun. Yalah, Jan. Maka dari itu, Tori, dengan keinginanmu berhentilah. Kau bahkan terlalu lemah untuk melawanku. Apa yang bisa kau lakukan untuk melawan para iblis? Tidak, aku hanya perlu bertambah kuat. Aku harus berusaha lebih lagi. Lemah adalah proses untuk menjadi kuat. Aku tidak akan berhenti. Namun, dalam hati Tori mulai menyadari bahwa Aris terlalu unggul. Ia tidak punya pilihan lain selain mengerahkan kekuatan sesungguhnya.